Terima kasih Bapak Ibu Majelis Jemaat Gereja Kristus Kartini yang sudah mempersembahkan pujian, mengingatkan kepada kita untuk selalu mengikuti pimpinan Tuhan. Saya sebenarnya nggak boleh berkomentar, kata Pak Luki ya. Cuma saya mau komentar, menurut saya sih bagus Pak. Ya, dengan persiapan yang mungkin sebisanya ya, karena kesibukan masing-masing, dengan sepenuh hati menyanyikan lagu tersebut, itu menjadi satu berkat tersendiri buat anggota jemaat yang menghadiri ibadah ini. Mudah-mudahan bukan cuma saya yang merasa seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami ingin mengikuti pimpinan-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur kami masih diberikan waktu untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah apa yang hendak Engkau katakan di dalam perenungan di minggu pagi ini, bukan cuma kami dengarkan dengan telinga kami, tetapi kami boleh pahami dengan pikiran dan perasaan kami untuk kemudian menjadi hidup di dalam setiap tingkah laku kami dan perkataan kami. Kami ingin mengikuti pimpinan-Mu, karena itu kuatkan kami, biarlah Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami. Pimpinlah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi landasan perenungan kita di minggu pagi ini terambil dari Mazmur pasal 121. Dan saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membaca Mazmur 121 ini secara bergantian dengan saya. Kalimat-kalimat atau frase-frase yang ditulis menjorok keluar itu saya bacakan, lalu kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari akan membaca kalimat-kalimat atau frase-frase yang ditulis menjorok ke dalam. Mazmur 121, Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah penjagamu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir dalam ibadah ini, baik di ruang ibadah maupun di ruang virtual, yang pernah berziarah? Ada yang pernah berziarah? Buddha Costa, Pak David? Ada 1, 2, lagi 3, 4, mulai satu persatu ya. Kemana ya Buddha Costa? Ke Israel, oke. Pak David? Ke makam orang tua. Dua tujuan yang jelas sangat berbeda ya. Yang satu ke makam orang tua, yang satu ke dibilang Holy Land, kota kudus, Yerusalem. Boleh saya tanya, apa yang menjadi tujuan berziarah? Apa yang dilakukan pada saat berziarah dan apa yang menjadi tujuan dari ziarah tersebut? Ibu Da Costa. Ingin menyaksikan perjalanan Tuhan Yesus, jadi menapak tilas ya perjalanan Tuhan Yesus selama kehidupannya, dengan tujuan buat ibu sendiri apa tujuannya?
untuk menguatkan Ibu Da Costa bahwa untuk menguatkan iman Ibu Da Costa bahwa apa yang diimani oleh Ibu Da Costa adalah yang benar. Kalau Pak David tentu tujuannya berbeda ya. Datang ke makam orang tua. Apa yang dilakukan di sana, Pak? Berdoa dan mengucap syukur tentang apa? Karena memiliki orang tua yang bisa yang mendidik Bapak dengan baik. Lalu tujuannya buat Bapak sendiri dengan tujuan saya bisa menjadi orang tua yang baik juga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar kata ziarah. Tetapi mungkin tidak banyak di antara kita yang paham makna dan tujuan dari ziarah tersebut. Secara umum, ziarah artinya adalah perjalanan menuju ke tempat yang dianggap keramat atau suci atau yang dihormati. Perjalanan menuju ke tempat yang dihormati oleh kita, begitu ya. Tujuannya tentu berbeda-beda, seperti yang tadi disaksikan oleh Ibu Da Costa dan juga oleh Pak David, begitu ya. Bahwa tujuannya kalau saya datang ke kuburan orang tua, saya mau mengingat kembali orang tua saya, bahwa saya punya orang tua yang luar biasa. Saya ingin menjadi orang tua yang seperti itu, sesuai dengan didikan orang tua saya. Kalau kita pergi ke kota-kota yang kita anggap merepresentasikan perjalanan iman kita, ya, dalam hal ini adalah yang Ibu Da Costa alami, perjalanan kehidupan Tuhan Yesus, tujuannya adalah untuk meneguhkan iman, menguatkan iman, supaya saya yakin bahwa apa yang saya imani itu benar. Dalam jenis ziarah yang lain, mungkin kalau Bapak Ibu ingat teman-teman kita dari gereja Katolik, itu juga punya banyak tradisi ziarah. Tujuan mereka adalah untuk mengakui dosa, menyucikan diri, untuk membuat diri kita tuh kembali kepada fitrahnya, kembali pada hakikatnya. Itu adalah makna dan tujuan dari ziarah. Meskipun tujuannya berbeda-beda, Bapak Ibu, ada satu hal yang kita harus pahami tentang ziarah, adalah bahwa ziarah itu bukan sebuah perjalanan biasa. Bukan seperti kalau kita jalan kaki dari satu tempat ke tempat lain, bukan cuma itu, ya. Tetapi ziarah adalah sebuah perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual yang menuntun para peziarah itu pada sebuah transformasi diri. Jadi di ujung dari ziarah itu kita berubah. Saya berharap menjadi orang tua yang lebih baik, saya kembali meneguhkan iman saya kembali menyadari dosa-dosa saya dan saya ingin memperbaiki diri. Tujuannya adalah transformasi diri. Arti dan tujuan dari ziarah ini Bapak Ibu mesti kita pahami dengan benar jika kita ingin memahami Mazmur 121 dengan lebih baik. Karena ziarah adalah konteks dari Mazmur 121. Mazmur ini adalah bagian dari kumpulan nyanyian ziarah yang ada di dalam kitab Mazmur. Nyanyian ziarah itu sendiri atau kumpulan nyanyian ziarah itu sendiri terdiri dari Mazmur 120 sampai Mazmur 134. Jadi kalau Bapak Ibu baca Mazmur 120 sampai Mazmur 134, di bagian atasnya itu pasti ada tulisan nyanyian ziarah. Jadi ini adalah Mazmur ini termasuk Mazmur 121 adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh orang-orang Israel dalam perjalanan ziarah mereka menuju ke kota suci Yerusalem. Perjalanan ziarah ini dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun pada hari-hari raya Yahudi. Kalau Bapak Ibu baca Ulangan 16 ayat 16 disebutkan ada 3 hari raya. Hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan hari raya pondok daun. Jadi ketika akan merayakan 3 hari raya itu, orang-orang Israel khususnya laki-laki itu melakukan perjalanan dari tempat mereka masing-masing menuju ke kota Yerusalem. Perjalanan menuju Yerusalem itu adalah sebuah perjalanan yang menanjak. Karena Yerusalem itu terletak di dataran yang lebih tinggi. Boleh diperlihatkan gambar yang pertama? Ya, Bapak Ibu, ini adalah gambar dari peta Israel pada waktu masa perjanjian lama. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan,
Kota Yerusalem itu ada di dekat danau, ya, ada tulisannya Jerusalem. Lalu kemudian bisa kita perhatikan kontur dari tanah itu yang terletak di kiri dan kanan danau dan menuju ke atas itu semua adalah pegunungan. Gunung-gunung, bukit-bukit. Ya, perjalanannya menanjak menuju Yerusalem. Dan itulah sebabnya kumpulan nyanyian ziarah ini disebut sebagai Mazmur yang naik, Mazmur naik atau Mazmur menanjak, atau dalam bahasa Inggrisnya The Songs of Ascent, lagu-lagu yang menanjak, begitu ya. Nah, gambaran tentang kondisi perjalanan ziarah yang naik atau menanjak ini itu juga tercermin di dalam kumpulan, di dalam kata-kata dari Mazmur ziarah tersebut. Contohnya kalau dalam Mazmur 121 yang kita baca, diawali dengan kata-kata, ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Karena dalam perjalanan ziarah itu mereka melihat pegunungan di sekitar mereka. Dalam Mazmur ziarah lain kita mungkin pernah mendengar, siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Naik. Itu digambarkan di dalam kumpulan nyanyian ziarah tersebut. Boleh dimatikan gambarnya ya. Akan tetapi Bapak Ibu, yang paling penting yang saya mau tekankan lewat gambaran tentang perjalanan ziarah yang naik ini adalah bahwa dari perjalanan ziarah yang naik ini, dan tentunya kita bayangkan ya, saya juga tidak tahu apakah ada di antara Bapak Ibu yang memang senang dengan perjalanan yang naik terus seperti itu. Saya tahu mungkin ada beberapa di antara kita yang senang naik gunung, hiking ya. Tetapi kalau terus-terusan naik begitu ya, tentu kita akan lelah. Tentu kita akan merasa capek. Perjalanannya tidak mudah ya. Yang saya mau perjelas adalah dari perjalanan ziarah yang naik ini dan tentunya tidak mudah ini, pada akhirnya orang-orang Israel itu melahirkan atau memiliki sebuah refleksi iman. Dan refleksi iman inilah yang menjadi inti dari kumpulan nyanyian ziarah tersebut. Refleksi inilah yang menjadi inti juga dari Mazmur 121 yang kita baca bersama-sama tadi. Oleh karena itu mari kita coba Bapak Ibu kita lihat lagi Alkitabnya masing-masing. Kita coba baca lagi Mazmur 121 tadi dengan panduan saya akan bacakan, saya akan parafrasekan Mazmur 121 tadi ya, supaya kita lebih memiliki gambaran tentang inti dari Mazmur 121 ini. Sambil melihat Alkitabnya masing-masing ya, dengarkan kata-kata saya, atau mungkin jika ada di antara Bapak Ibu yang ingin membayangkannya dengan lebih jelas, silahkan tutup mata, membayangkan perjalanan ziarah. Mari kita berjalan bersama-sama orang-orang Israel. Mari kita bayangkan diri kita sedang melakukan perjalanan ziarah menuju perbukitan yang tinggi. Dalam perjalanan itu kita melayangkan mata kita ke pemandangan gunung-gunung yang ada di sekitar kita, yang membuat kita bertanya-tanya, siapa yang akan menolong kita dalam perjalanan ini? Lalu ketika kita mengingat kembali perjalanan yang sudah kita lalui sebelumnya, perjalanan yang tidak mudah, yang melelahkan, kita semakin meyakini satu hal, bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita alami sepanjang perjalanan kita. Pertolongan Tuhan itu juga nyata dalam setiap langkah perjalanan kita. Ketika tubuh kita merasa lelah dan pada akhirnya kita tertidur, Tuhan tidak pernah terlelap menjaga kita. Ketika kita merasa kepanasan di bawah terik matahari dan kedinginan di bawah cahaya bulan, Tuhan tetap menaungi kita dengan tangannya untuk menjaga kita. Ketika kita berada dalam bahaya, Tuhan menjaga nyawa kita.
Ya, nyata benarlah bahwa pertolongan Tuhan itu hadir di sepanjang perjalanan kita. Dari sekarang sampai selamanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Israel melalui Mazmur 121 mengakui iman percaya mereka, yaitu bahwa Allah Sang Pencipta langit dan bumi selalu menjaga mereka di sepanjang perjalanan ziarah mereka. Jika kita tadi sepakati bahwa ziarah itu adalah sebuah perjalanan spiritual, bukan cuma sekedar perjalanan tubuh, ragawi, tapi adalah perjalanan spiritual kita yang menuntun para peziarah pada transformasi diri, maka mestinya kita juga sepakati bahwa pengakuan iman orang-orang Israel itu tidak berhenti pada perjalanan menuju Yerusalem itu saja. Tetapi pengakuan iman orang Israel itu juga terus berlanjut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu berarti dalam keseharian mereka pun orang-orang Israel mengimani dan mengakui bahwa Allah selalu menjaga mereka di sepanjang kehidupan mereka. Hanya dengan demikian perjalanan ziarah mereka menjadi bermakna dan berfungsi. Nah, pengalaman orang-orang Israel ini Bapak Ibu mengingatkan kita pada pengalaman kita sendiri di masa kini. Kita sebagai orang-orang Kristen Protestan memang tidak memiliki tradisi ziarah seperti saudara-saudari kita dari gereja Katolik. Jika tadi Ibu Da Costa mengatakan beliau melakukan perjalanan ziarah ke Tanah Suci Yerusalem, sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab kewajiban ya bahwa kita harus pergi ke Yerusalem, ke kota suci itu. Ya, bahkan sekarang kita meyakini Allah hadir di semua tempat. Ya, bukan cuma di kota Yerusalem. Kita tidak punya tradisi yang mengharuskan kita melakukan perjalanan ziarah tersebut. Akan tetapi dengan pemahaman bahwa ziarah adalah sebuah perjalanan spiritual, kita bisa memaknai kehidupan kita sehari-hari juga sebagai sebuah perjalanan ziarah. Karena kita meyakini ketika kita hidup sehari-hari tujuan kita adalah satu, kita menuju ke rumah Bapa yang kekal. Bukan begitu Bapak Ibu? Ya, kita menjalani kehidupan sehari-hari kan tujuannya untuk ke surga. Kecuali ada yang bertujuan ke neraka ya, saya tidak tahu. Tapi saya yakin kita semua pinginnya ke surga, ke rumah Bapa yang kekal. Itu adalah perjalanan ziarah. Demikian juga ritual-ritual keagamaan kita setiap hari. Ketika kita berdoa, membaca Alkitab, berpuasa atau berpantang, termasuk ibadah yang sedang kita lakukan saat ini, seharusnya juga menjadi sebuah perjalanan ziarah. Karena melalui ritual-ritual ini, kita merefleksikan iman kita kepada Allah. Akan tetapi Bapak Ibu, apakah perjalanan ziarah kita ini bermakna atau berfungsi sebagaimana mestinya? Kita ambil contoh perjalanan ziarah dalam bentuk ibadah minggu seperti yang kita lakukan saat ini. Di bulan puji-pujian ini kita diajak untuk mengevaluasi kembali pujian-pujian kita kepada Tuhan. Termasuk ibadah minggu yang kita lakukan. Ibadah minggu ini adalah puji-pujian bagi Tuhan. Seperti orang Israel mengakui iman percaya mereka kepada Tuhan melalui nyanyian ziarah Mazmur 121, kita pun mengakui iman percaya kita kepada Tuhan di dalam ziarah ibadah minggu ini. Saya mau tahu, apakah Bapak Ibu Saudara-saudari memperhatikan ada berapa banyak pengakuan di dalam ibadah minggu kita yang kita lakukan setiap minggunya? Atau setidaknya hari ini saja, dalam ibadah minggu hari ini, ada berapa banyak pengakuan yang kita lakukan? Mulai ngitung, silahkan. Ada berapa? Dimulai dari awal, majelis jemaat mengajak kita untuk bersaat teduh. Kata-katanya apa tadi ya Pak?
Ya. Mari kita dengan hati teduh dan tertuju hanya kepada Tuhan. Mari kita ikuti ibadah ini dengan hati yang teduh dan tertuju hanya pada Tuhan. Kami undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Apakah itu sebuah pengakuan? Pengakuan bahwa ibadah ini dilakukan dengan hati yang tertuju hanya kepada Tuhan. Lalu kemudian nyanyian, sembahlah Raja yang Maha Mulia, puji kasih-Nya yang amat indah, pelindung, pembimbing, dan panglima perang, Allah Raja kami yang berkuasa. Itu sebuah pengakuan? Pengakuan. Votum dan salam, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ya, sama ini ayat yang kedua. Ya, lalu kemudian nas pembimbing, Engkaulah persembunyianku bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Pengakuan? Pengakuan. Hampir dalam setiap, bukan hampir lagi ya, bahkan dalam setiap langkah ibadah ini, ziarah kita ini, kita mengaku. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, yang lebih penting menurut saya, ketimbang menyadari ini sebuah pengakuan atau tidak, yang lebih penting lagi, apa tujuan kita mengatakan itu semua? Apa tujuan kita mengakui bahwa Allah adalah pelindung, pembimbing, dan panglima perang kami? Apa tujuan kita mengakui bahwa pertolongan kita hanya dari Tuhan? Apa tujuan kita mengakui bahkan kemudian dosa-dosa kita di hadapan Tuhan? Pernahkah ada di antara kita yang berpikir makna dari pengakuan kita dalam ziarah ibadah ini? Bahkan bentuk pengakuan yang paling nyata adalah pengakuan iman. Setelah selesai khotbah ini, nanti majelis jemaat, anggota majelis jemaat kan ada yang maju ke depan ya, untuk meresponi firman Tuhan. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Apa tujuan kita mengikrarkan pengakuan iman kita? Menyadari bahwa kita ini bukanlah siapa-siapa. Ada lagi? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengakuan itu merupakan sebuah unsur yang penting dalam sebuah relasi atau hubungan. Tanpa adanya pengakuan, relasi tidak akan berjalan dengan baik dan pada akhirnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Contoh yang paling sederhana, relasi pasangan hidup atau relasi keluarga. Tanpa ada pengakuan dari pihak suami dan pihak istri, aku mencintaimu, gak akan nikah ya mestinya ya. Ya, gak akan nikah. Di dalam kehidupan rumah tangga pun pernyataan-pernyataan itu perlu dilakukan, baik lewat perkataan ataupun melalui tingkah laku. Orang timur biasanya malu untuk mengakui secara verbal. Ya. Biasanya pengakuan itu dilakukan dipetunjukkan melalui tingkah laku. Bahkan ketika melakukan kesalahan sekalipun, pengakuan dosa atau pengakuan salah itu juga perlu dilakukan. Supaya ada proses rekonsiliasi saling memaafkan. Itu dalam konteks keluarga. Konteks pemerintah dan masyarakat atau rakyat. Itu juga, pengakuan juga adalah hal yang penting. Saya kasih lihat satu contoh ya, gambar yang kedua boleh? Nah, Bapak Ibu, ketika kita baca tulisan ini, di hadapan Jokowi, Kapolri mengakui tingkat kepercayaan publik terhadap Polri tengah merosot. Apa yang kita katakan? Ya, betul sekali. Ya, dengan semua kejadian yang terjadi, dari bulan Juli kemarin sampai sekarang kita dikejutkan dengan berbagai peristiwa ya, di mana ada polisi menembak polisi, ada yang kasusnya dahsyat, ada yang kasusnya lebih singkat langsung ditangkap penjahatnya atau pelakunya. Lalu kemudian terjadi tragedi kerusuhan di Kanjuruhan ya, di Malang.
Lalu kemudian yang terakhir, berita penangkapan dari Irjen Teddy ya kalau tidak salah namanya, yang akan dilantik menjadi Kapolda Jatim. Shock kita melihat kondisi masyarakat yang seperti ini. Tapi apa jadinya Bapak Ibu jika Kapolri tidak mengaku? Tidak mengaku bahwa kami kurang bekerja dengan baik. Tidak mengaku bahwa mereka salah. Tentu kita akan semakin lebih dongkol ya. Semakin tidak percaya, relasi pemerintah dan rakyat semakin rusak. Pengakuan penting supaya rakyat lebih tenang, meskipun belum tentu kelanjutannya lebih baik, begitu ya. Tapi setidaknya mereka mengaku. Boleh diturunkan? Ya. Ya. Jadi contoh-contoh yang tadi saya berikan menunjukkan kepada kita bahwa pengakuan itu adalah hal yang penting dalam sebuah relasi. Untuk membuat relasi kita dengan sesama menjadi lebih baik. Demikian juga relasi antara manusia dengan Allah. Itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pengakuan. Jika dinyatakan di muka publik, pengakuan itu punya 3 fungsi Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menegaskan kepada pihak yang diakui. Ya. Yang kedua adalah untuk mengingatkan pihak yang mengakui. Dan yang ketiga adalah untuk mempersaksikan kepada orang-orang yang menyaksikan pengakuan tersebut. Dengan kata lain, ketika kita mengakui iman kita kepada Tuhan di dalam ibadah minggu ini, kita mau menyatakan kepada Allah, menegaskan kepada Allah bahwa Engkaulah Allahku, aku percaya padamu ya Allah. Untuk mengingatkan kita, seperti yang tadi Pak Luki bilang ya, kita ini bukan siapa-siapa. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Bahwa Allah lah satu-satunya pertolongan kita. Kita mengingatkan diri kita sendiri. Dan kita mempersaksikan kepada saudara-saudari seiman kita. Bahwa saya meyakini Allah. Bahwa Allah menolong saya sepanjang kehidupan saya. Itu adalah fungsi dari pengakuan. Dengan kata lain, ketika kita melakukan pengakuan-pengakuan tadi di dalam ibadah minggu ini, kita sedang mengingatkan diri kita sendiri Bapak Ibu untuk terus memelihara iman percaya kita kepada Allah. Dan selanjutnya, seperti yang tadi kita sepakati bersama-sama, pengakuan iman yang dinyatakan dalam ziarah ibadah minggu ini, kita lanjutkan di dalam keseharian kita. Sehingga pengakuan itu bukan hanya melalui mulut kita, tetapi juga hadir dalam seluruh lakon hidup kita. Itu adalah fungsi dari setiap pengakuan yang kita lakukan di dalam ibadah minggu ini. Bukan kebiasaan, bukan kata-kata semata, tetapi mengingatkan kita. Ini loh yang kita yakini. Dan ini yang saya harus jalani di dalam kehidupan kita hari selepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca Mazmur 121 tadi, mungkin banyak di antara kita yang mengamini kata-kata dalam Mazmur tersebut, khususnya ayat yang kedua. Betul ya, tadi ketika saya bacakan lagi, saya parafrasekan Mazmur 121 tadi, saya tanya kepada Bapak Ibu, amin? Amin. Bahkan ibadah ini juga dilakukan dengan pengakuan yang didasarkan dari Mazmur 121 tadi. Votum dan salam. Votum itu artinya adalah proklamasi. Jadi kita mengawali ibadah ini dengan sebuah proklamasi. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Respons dari Bapak Ibu? Tadi ada yang ingat? Amin. Ya. Tapi apakah kita menyadari makna amin tersebut? Amin artinya ya, pasti. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, pasti.
Ada yang sadar apa konsekuensinya bagi kita mengamini kata-kata tersebut? Untuk lebih jelasnya lagi, apakah aminnya kita itu terwujud dalam keseharian kita? Ketika kondisi masyarakat kita semakin mengkhawatirkan saat ini, isu tentang resesi 2023, harga BBM yang semakin naik, kebutuhan sehari-hari yang terus melambung, bencana alam, banjir. 1 minggu kemarin Bogor diresahkan dengan kondisi alam yang luar biasa mengerikan. Longsor, banjir, hujan deras, angin kencang. Di tengah-tengah situasi yang mengkhawatirkan ini, apakah kita masih mengamini bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi? Saya bukan hendak mengatakan bahwa kita tidak boleh khawatir, bahwa kita tidak boleh bertanya pada Tuhan, bahwa kita tidak boleh bergumul dengan kondisi hidup kita. Tetapi yang saya hendak tegaskan melalui renungan hari ini adalah, jika kita mengakui iman kita kepada Tuhan, dan fungsi pengakuan itu adalah untuk mengingatkan diri kita sendiri, maka marilah kita terus-menerus mengingatkan diri sendiri bahwa Allah selalu menjaga kita. Ingatkan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Fungsi saya di sini hanya untuk mencetuskan ingatan tersebut, tapi selanjutnya kita yang memelihara ingatan tersebut di dalam keseharian kita. Pelihara terus pengakuan itu dalam kehidupan kita. Maka marilah kita mengingat kembali perjalanan ziarah iman kita, kehidupan kita yang sudah kita lalui, dan memperkuat keyakinan kita bahwa Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bahwa saya bisa ada di titik ini, saat ini, saya bisa ada di ruangan ini, saat ini, hanya karena pertolongan Tuhan. Mari kita mengingatkan diri kita melalui setiap ritual, ziarah ritual keagamaan yang kita lakukan. Maka janganlah datang ke ruangan ini janganlah datang ke ruangan ini di hari Minggu hanya karena kebiasaan. Tetapi karena kerinduan. Saya ingin mengingatkan diri saya sendiri. Saya ingin memperkuat iman saya. Saya ingin meneguhkan kembali keyakinan saya. Dan mari kita menjalani setiap langkah dalam ibadah tersebut. Setiap kata yang kita keluarkan dalam ibadah tersebut. Untuk mengingatkan kita bahwa sampai di titik ini Tuhan sudah menolong kita. Dan kita meyakini Dia akan terus menolong kita ke depan. Kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu perjalanan ziarah kita ke depan itu akan seperti apa. Gelap. Kadang kita merasa kita akan tahu apa yang terjadi nanti, ternyata tidak. Sering itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu perjalanan ziarah iman kita ke depan akan seperti apa. Tetapi mari kita yakini satu hal, bahwa kita akan terus melangkah dalam perjalanan ziarah ini bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan dan menolong kita. Kita akan merefleksikan renungan tadi dengan menyanyikan satu lagu, Nafiri Rohani 287, Tersembunyi Ujung Jalan. Kita akan nyanyikan 3 bait Bapak Ibu, dan nanti akan ada petunjuk ya di bait kedua dan ketiga. Kita akan menyanyikan nyanyian ini secara bergantian. Bait kedua antara perempuan dan laki-laki, bait ketiga antara usia yang di atas, yang di bawah 40 tahun dan yang dari usia 41 tahun ke atas. Jadi silakan diikuti petunjuk yang ada di dalam slide ini. Tersembunyi Ujung Jalan.